Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak-bapak ibu jamaah Masjid Muhammad Jabir Surabaya, pada malam hari ini kita masih diberi panjang umur oleh Allah sehingga dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang hormati, dalam 3 Rabu yang kemarin kita sudah membahas ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Itu insyaallah ayat ke-40. Kemudian kalau panjenengan lihat, setelah itu ada 7 ayat lagi. Setelah ayat 40, ayat ke-47, Allah mengulangi lagi di situ. Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ada 2 pengulangan dalam pembahasan yang sama, yaitu Bani Israil. Di Quran itu hanya ini tentang Bani Israil, karena diingatkan oleh Allah, tidak iling-iling, sehingga diulangi lagi oleh Allah di ayat berikutnya. Suatu misal, kalau panjenengan sedaya menyuruh anak membelikan sabun, si fulan tolong belikan sabun mandi. Tidak mendengarkan atau sibuk dengan yang lain anak-anak kita, sehingga kita menyuruh lagi kepada anak kita, si fulan tolong belikan sabun mandi. Diulangi dalam konteks yang sama. Apa itu? Beli sabun mandi. Tidak dengar-dengar. Sampai insya Allah di surat Al-Baqarah ini ada 3. Ya Bani Israil, mengingatkan apa? Supaya kaum Bani Israil apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap tidak ingat-ingat. Ini yang mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang hormati, memang kaum Bani Israil ini mulai zaman Nabi Musa sampai sekarang pun juga ada. Pertanyaannya, apa tambah dablek atau tambah ihsan? Tambah dablek. Ya. Jadi mengelak, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Nah, kalau ditarik kepada umat sekarang, umat Rasulullah Muhammad SAW,
kemungkinan kita sebagai hamba Allah yang kurang bersyukur. Nanti kalau kita dianggap kurang bersyukur, kalau tidak bersyukur kan kaum Bani Israil tidak bersyukur sama sekali. Kita terkadang tidak bersyukur apa yang Allah berikan. Coba para ibu, para bapak yang kami hormati, kita alangkah beratnya, sulitnya orang yang tidak punya kaki atau kaki satu, pakai tongkat dia jalan berapa meter sudah susah payah untuk mencapai tujuan di situ. Kemudian kita yang masih diberi oleh Allah kaki yang lengkap, dengan berapa menit, berapa detik sudah sampai berapa meter dengan saudara kita yang tidak punya kaki. Sangat mahal banget ini kaki. Pendengaran yang kurang, semakin kita tua semakin pendengaran kurang. Nikmat semakin dicabut sedikit demi sedikit. Coba kalau kita pendengaran kita berkurang, karena sunatullah sudah wajar tambah tua tambah berkurang. Apa? Pasti kita tanya apa? Kajian. Nikmat di dunia sudah sedikit-sedikit dikurangi sampai detik ajal kita dicabut oleh Allah, sudah tutup buku itu, ya. Sudah tutup lembaran buku yang kita tulis mulai kita di dunia yang fana. Dan kaum Bani Israil ini kaum yang aneh. Kemungkinan kata mufassir, wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin, kemungkinan dulu diberikan keistimewaan oleh Allah zaman Nabi Musa dulu, zaman Nabi Yakub, sampai sekarang diberi kemungkinan juga demikian sampai ke yaumil qiyamah. Karena itu di Quran. Jadi Quran tidak bisa, tidak ada masanya. Jadi kalau sudah kiamat sudah selesai. Di kaum Bani Israil. Para bapak, para ibu yang hormati, nah kita sekarang menginjak ayat ke-47 surat Al-Baqarah. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Faddaltukum itu keistimewaan, keutamaan, fadilah. Dengan kalau orang Islam kan begini, fadilah sholat tarawih, fadilah puasa sunnah, fadilah itu keutamaan, kelebihan. Jadi kalau kita punya anak diberi oleh Allah kemampuan yang beda dengan yang lain, itu namanya kelebihan. Para bapak, para ibu yang hormati, terkadang kita bukan sadar, nggak sadar bahwa Allah menciptakan hambanya itu pasti punya kelebihan yang berbeda. Pasti punya kelebihan yang berbeda. Suatu contoh, terkadang kita itu menyalahi kodratnya Allah, kehendaknya Allah. Kita punya anak, laki-laki atau perempuan. Sudah Allah takdirkan anak panjenengan itu senang sepak bola, senang, atau senang olahraga yang lain. Dari panjenengan anak senang sepak bola, dan dengan arahkan ke bola voli. Tuh, Allah menakdirkan sepak bola. Kenapa? Karena dengan umpama Allah menakdirkan
kita itu senang punya kemampuan lebih tentang sepak bola, sehingga dia nanti menuju pada Allah itu cepat. Surganya di situ. Kita alihkan ke badminton. Padahal anak sih kan nggak suka. Beda-beda anak kita. Ada yang senangnya belajar untuk buku, memang alihnya di situ. Jangan disalahkan. Memang pemberian Allah lebihnya di situ. Anak semua baca buku, olahraga nggak ada senang, jangan dipaksa. Memang surganya di situ nanti, hasilnya di situ. Jadi yang berubah siapa? Terkadang orang tua yang berubah. Sehingga nanti guru lesnya badminton atau sepak bola karena tidak senang, anaknya nggak suka, jarang berbu, jarang ikut latihan. Akhirnya bapak ibunya keras sama pelatihnya, ini anak bapak nggak pernah ikut latihan, anaknya nggak senang. Sehingga apa? Keras lagi, dengan sekolahnya keras lagi terus. Sebenarnya yang bikin pertengkaran itu siapa? Loh, kemampuan yang Allah berikan pada anak kita itu pasti beda. Itu hasil nanti suksesnya di situ. Tidak jangan lihat yang pokoknya nggak dilarang. Apa yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan kepada anak-anak setiap manusia itu beda-beda. Tidak ada yang melanggar hukum. Gak mungkin Allah memberi kemampuan pada anak untuk melawan Allah sendiri, gak mungkin. Dan apa yang melawan yang memberi kemampuan yang di atas? Ini sudah kudranya Allah. Wong anak gak senang apa Quran, gak bisa dikongkon. Bukan jalannya di situ. Wes moco ae seneng. Kalau bukan jalannya jangan ditempuh. Jangan pas biaya, tenaga, pikiran fatal. Berapa juta penghafal Quran di pondok sekarang yang gagal juga, yang hafalkan Quran gagal total. Apa ratusan jutaan bukan? Jutaan anak yang gagal. Jangan aja lihat di televisi itu. Kayaknya berhasil, ya 10 orang, 10 anak yang nggak berhasil. Berapa juta anak karena tekanan orang tua. Anak perlu jual, gimana kasih kenapa? Masih apa gue? Apa Quran itu menang? Gak kira dipraktek nih sih apa nih? Gak bakal dipraktek nih. Karena paksaan. Jadi gambar Quran itu suci, bersih dari Allah Subhanahu wa taala, harus ditampung dengan hati yang tulus ikhlas oleh anak, kemauan anak sendiri, bukan karena disuruh orang lain atau orang tuanya sendiri atau gurunya. Oh, itu ngapal Quran. Wah, ngapal Quran. Makanya sekarang di pondok pesantren penghafal Quran itu pertanyaan pertama yang diajukan kepada orang tua dan anaknya mesti ditakoni begini satu. Kalau ini satu ini nggak lulus tes apapun nggak diterima. Mesti ditanya begini nomor satu. Anaknya menghafal Quran karena anaknya sendiri atau kemauan orang tua. Tes pertama ini, anaknya menghafal Quran karena anaknya kemauan anaknya sendiri atau kemauan orang tua. Kalau panjenengan jawab karena orang tua nggak anaknya, nggak diterima, nggak bakal diterima. Kalau jenengan jawab, anaknya jawab karena kemauan anak saya sendiri, kan jawab bukan orang tuanya, anaknya. Ditanya berkali-kali, kamu disuruh orang tua kamu sendiri?
Dulang-dulang kamu disuruh orang tuamu dan kamu sendiri. Kalau anaknya bilang saya disuruh orang tua menghafal Quran, gak lulus. Karena paksaan menghafal Quran. Jadi beban anak. Jadi beban. Dia menghafal 1 juz, 30 juz. Aku gak tahu dari pikiran. Sing mondok itu karuan aku 30 juz sampai beban dengan anak sampai itu hafal Quran. Kemauan orang tua sendiri, anak gak mau. Bayangkan begini. Jadi nikmat-nikmat Allah jangan kita secara gak langsung gembosi nikmat Allah. Anak kasihkan banyak pilihan. Oh di situ, di masjid situ, di situ ada rutinan hafalan Quran. Jadi kan ajak ke sana. Biar anak punya hati kepingin kayak begitu. Atas kemauan sendiri. Jangan ujung-ujung jangan nyuruh, kamu harus hafal Quran. Ya nggak apa-apa kalau 1 juz, 30 juz. Belum jaganya nanti. Kalau perempuan nanti rumah tangga repot lagi punya anak, punya suami, buat benar. Jaganya lebih sulit. Makanya banyak terkadang nikmat Allah yang kita ganti sebenarnya itu di situ kita berhasil. Menurut kehendaknya Allah berhasil. Para bapak, para ibu yang Allah hormati, di ayat yang ke-47 Allah mengingatkan lagi kepada Bani Israel, ya kaum Bani Israel, ya Bani Israel ladkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kenapa kok bukan umat Bani Israel? Umat kan ummi. Kalau sudah dikatakan umat itu umat itu benar, itu turing. Mesti driver itu agak sing benar. Dengan punya murid sak kelas 20. Dengan tuturi sampai tuturi di kelas 20 murid ini, sing nurut 15 sing gak nurut 5. Jenenge umat, siapa sing dengan. Kalau dinamakan kaum itu apa? Berikan kabeh. Kaum apa? Kaum Ad, kaum Samud, bukan umat. Bukan umat. Umat jadi dituturi 50% ke atas dinurkan. Nurut nenek gak nurut kan. Kalau sudah kaum sampai ceramah gak di rumah, nang kelas, nuturi murid sampean, lunak kabeh. Makanya Bani Israil dinamakan kaum, bukan umat. Banyak yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 48 surah Al-Baqarah, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin, sampai Allah bilang begini. Takutlah kamu nanti, kaum Bani Israil, pada suatu hari nanti besok tidak ada tajzi nafsun an nafsin, tidak ada yang bisa nolong kamu. Tidak ada yang bisa saling tolong-menolong. Makanya jangan kalau lihat di surat juz 30, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nin yughni. Pada hari kiamat itu sudah pembalasan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, semua berlarian, bingung. Akhi dulu gak kenal. Kenapa? Bingung gembel. Kiamat berlarian semua. Dulu gak kenal. Wa ummi wa abi.
sampai ribut memikirkan nafsunya sendiri. Wasofi batihi wa bani, sahabat dan anak gak kenal. Kalau sudah kiamat datang, kalau harus kenal nabi. Wah, Israfil pertama kali merompet, hancur semua, kedua bangun semua. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman besok bangun semua. Trompet yang kedua, ya itu Pak. Di situ semua panik semua. Jangan bayangkan, gak usah jauh-jauh yang meletusnya Gunung Semeru. Dengan lihat video ini, pikiran itu udah kemana-mana. 99% ini meninggal. Takutnya kan. Apalagi di kiamat. Tidak ada yang kenal. Coba kita bayangkan, tidak ada yang kenal dengan kita. Kita juga tidak kenal orang itu, karena bingungnya kita. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha. Sedikit pun di dalam benak pikiran kita, hati kita, mata kita tidak melihat saudara kita. Saking paniknya Pak. Kalau panik-paniknya dunia itu masih lihat. Oh sih, cak kelebatan kelihatan. Oh itu namanya itu kelihatan. Oh warnanya bajunya itu kelihatan. Tapi sudah kiamat trompetan yang kedua datang. Bangun tidak ada yang tahu. Sedikit pun tidak ada tahu keadaan masing-masing tiap manusia. Semua mikirkan dirinya. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada pertolongan di situ. Wazn wala yukhadhu minha adlun. Tidak ada saling tukar tebusan, tidak ada. Ngomong-ngomong, ketemu, tukar tebusan maksudnya. Kamu kan dulu kan ahli sodako, kayak aku, biar aku gak sorokin namanya kiamat, tidak bisa, tukar muka tidak bisa. Wala hum yunsuru, ditegaskan oleh Allah, tidak ada saling menolong. Coba kalau kita bayangkan betapa dahsyatnya, ya para bapak, para ibu kami hormati, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah dawuh, nasihat yang paling baik itu mengingatkan kematian, mengingatkan kematian yang paling baik. Terkadang orang itu lupa, sudah pikirannya, hatinya, perbuatannya sudah ke dunia wilaan, tidak ada yang mengingatkan kematian, tidak ada remnya. Kematian itu rem. Jangan remehkan rem. Anda punya mobil bagus, coba gak dikasih rem gelem apa ya? Mobil bagus kelihatan, bahkan triliunan satu mobil, satu aja dan dikasih rem. Kira-kira kandung gak? Kan gak kandung. Itu remnya di situ. Manusia harus ada remnya. Apa itu? Mengingatkan kematian.
Dan kematian ini kan pasti. Banyak Quran itu ada 3 disebutkan dalam Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un, juz 21. Ada 3 disebutkan. Ada cari sembarang, ilmu sembarang, semua cari, dunia cari. Geledeknya di belakangnya, tsumma ilaina turja'un. Jangan lupa mati. Jangan lupa mati. Kan ada gelap ini. Kalau udah digitukan gak ada lainnya. Oh manusia. Gak ada yang ingatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un balik ke sini. Apa meninggal. Remnya di sini. Semua hidup di dunia ini harus punya rem. Dengan dodolan, dengan apa, remnya cuma 1. Jangan nilai mati. Kuliah, apapun kerja, udah ini meninggal. Kita sadar lagi. Karena orang itu sadar lagi, kembali ke titik suci lagi. Kembali lagi ke titik suci. Jadi nggak kebelakangsan akalnya. Ada rem. Para bapak, para ibu yang hormati, di hari kiamat seperti ini. Kemudian ayat 49. Wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ketika dan ingatlah kaum Bani Israil, najainakum, kami selamatkan min ali fir'aun. Dari apa? Ali. Makanya ada Ali. Ali itu maknanya 3. Bisa keluarga dekat, bisa teman yang mendukung karir sampean, Ali. Nah, di Quran kan surat Ali Imran, bukan Ali Imran. Surat Ali Imran, bukan Ali Imran ya. Jadi Ali itu bisa saudara dekat, bisa keluarga, anak, istri, atau suami istri, atau kerabat sampean yang mendukung jenengan, ya, atau orang lain yang nggak tahu jenengan tapi dukung sampean, sehingga jenengan sukses. Itu namanya Ali, pendukung. David ini punya begitu. Menteri-menterinya juga dukung, pengikutnya juga dukung, rakyatnya sebagian besar mendukung. Fir'auna, ala Fir'auna, bukan langsung Fir'aun, tapi pakai min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun itu nama gelar, bukan namanya Fir'aun. Namanya gelar. Kalau di Mesir kan kaisar, ya, kaisar itu gelar. Di Indonesia bisa presiden, tapi namanya kan bukan itu. Nama presidennya lo bukan itu, itu gelar. Fir'aun. Dan beberapa macam makna Fir'aun itu identik dengan apa? Kekejaman. Min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Dan apa? Menimpakan adab. Saya tanya, menimpa itu barang kecil atau berat? Sampai ditimpa musibah, berat? Seorang suami istri waktu tidur ditimpa rumahnya,
Dan nggak kondo-kondo, kata ditimpa itu sesuatu yang berat. Jadi Fir'aun dan kaumnya dan pengikutnya yang setia kepada Fir'aun ngejar-ngejar Bani Israil. Kaum Bani Israil dikejar-kejar. Ada yang kita mufasir mengatakan ada yang jatuh berapa? 1 juta. Jadi yang tenggelam di laut itu 1 juta, termasuk Fir'aun dan pengikutnya. Kalau dijumlahkan kurang lebih 1 juta. Nah kemudian Bani Israil yang dikejar itu hanya 600 ribuan. Disuruh pindah ke Palestina oleh Allah. Nabi Musa mengajak kaum Bani Israil, ayo kita mengungsi. Kedengaran yang mata-mata ini akhirnya dikejar. Jadi Nabi Musa itu atas izin Allah suruh menyelamatkan kaumnya pindah ke Palestina. Tambah dekat kan bingung. Dengan berbagai macam senjata yang Fir'aun dan anak buahnya dan pengikutnya, dengan berbagai macam senjata, dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah. Sebenarnya bukan tongkatnya Nabi Musa, ini Allah yang menyuruh. Tapi kaum Bani Israil tidak mengakui bahwa itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Musa itu yang sakti, bukan Tuhan, bukan Allah. Amin bi asokal bahkan Tuhan ada di 9 ada. Dipukulkan di sini di laut. Akhirnya terbelah. Wes terbelah. Kondisi sudah 99% mau dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya. Itu diprotes sama Nabi Musa. Musa, pukul lagi tongkatmu. Ini loh, jalannya cuma 1. Orangnya 600 ribu. Masa cukup jalan ini? Diprotes oleh Nabi Musa. Namanya Allah. Wis untuk dikei jalan selamat, diprotes oleh Nabi Musa. Nyuruhin jabal bisa. Musa, pukul lagi tongkatmu. Nabi Musa tidak mau. Enggak, bukan tongkat ini yang membelah laut ini, bukan tongkat ini. Yang membelah laut ini Allah Tuhanku. Didesak, pukul lagi, biar dapat jalan banyak. Dari 600 ribu itu biar menuju menyeberang laut itu biar banyak jalan. Karena kasih sayang Allah, Pak, Allah mengizinkan Nabi Musa memukul tongkatnya laut. Dipukul gini lagi, jadi mecah itu jalan-jalan banyak. Bukan 1 lagi. Jadi beberapa jalan itu untuk lewatnya orang kaum Bani Israil. Jadi di dasar laut kanan kiri itu air sudah ada yang menghalangi tembok. Para malaikat jaga di situ. Jadi nggak sampai tertutup jalan oleh air. Semua jalan sampai nyebrang lautan sudah sampai protes lagi. Ya sampai gregetan enggak? Wis selamat alhamdulillah, protes lagi. Kamu gini gimana? Musa, pukul lagi ke laut tongkatmu. Jadi enggak ngakui. Yang berita itu Allah enggak ngakui. Dikira itu bukan Nabi Musa itu, karena tongkatnya itu.
mengizini saat ketiga kalinya tenggelam. Ya sumunakum su'al adab. Jadi orang Bani Israil itu menikmatkan suatu siksaan, ditimpakan ke Bani Israil oleh kaum Fir'aun dan pengikutnya. Jadi ditindas oleh Fir'aun dan pengikutnya, kaum Bani Israil itu tenggelam. Yudabbiruna abna'akum. Yudabbirun itu apa? Bukan membunuh loh. Kalau membunuh bisa dipanah, bisa ditembak oleh. Yudabbirun itu gorok. Ya dengan kalau kurban sapi digorok kan, saya dikembalikan lagi, saya yudabbiruna abna'akum. Sebelum terjadinya Fir'aun tenggelam di laut itu dengan pengikutnya, yudabbiruna abna'akum, mimpi kan Fir'aun mimpi bahwa semua di kerajaannya, semua penduduknya terbakar semua rumah-rumah. Yang tidak terbakar apa? Rumah-rumahnya kaum Bani Israil tidak terbakar. Itu mimpinya. Kemudian peramal dikumpulkan oleh Fir'aun. Yudabbiruna abna'akum, ada instruksi akhirnya. Kata peramal dari Fir'aun, besok yang menghancurkan kerajaan anak kecil yang lahir laki-laki dari Bani Israil, tambah ngamuk. Besok ada aturan, siapa yang melahirkan harus didampingi oleh pengawal-pengawal yang Fir'aun, pengikut-pengikut. Kalau memang itu laki-laki, langsung digorok sampai putus muncul dan dibunuh gini kan. Yudabbirun itu maknanya digorok sampai putus, darahnya dipenek sampai habis. Bagi begitu. Dibunuh kan enak aja, dan sudah selesai. Putus lehernya, ditunggu darahnya sampai habis, kering, baru dibunuh. Itu yudabbirun abna'akum. Kejam. Wa yastahnuna nisa'akum, kecuali bagi perempuan dibebaskan. Kemudian sudah berapa tahun aturan ini diterapkan oleh Fir'aun, akhirnya Fir'aun mikir-mikir, nanti kalau yang laki-laki habis semua, untuk pekerja kerasnya siapa? Mengangkat-angkat semua kabut, bangun-bangun, kan butuh laki-laki. Akhirnya juga lagi berapa tahun aturan. Tahun ini siapa yang punya bayi laki-laki dibunuh, tahun besok tidak. 2 tahunnya lagi dibunuh tidak. Aturannya yang tahun gantikan. Pas kelahiran Nabi Harun, kan saudara sepupunya Nabi Musa. Pas Nabi Harun lahir, pas ada aturan laki-laki nggak dibunuh. Pak enak dari Nabi Harun, Nabi sabar, Pak enak itu, Pak enak. Karena juru bicaranya Nabi Musa itu Nabi Harun. Pas aturan dibunuh, Pak Nabi Musa. Tahun besoknya ada aturan yang laki-laki lahir dibebaskan alias tidak dibunuh. Nabi Musa Nabi Harun lahir. Jadi Nabi Harun juru bicara ngomong. Nabi Musa sudah selesai. Jadi aturan seperti itu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum. Ujian yang akan agung. Biasanya adim itu dipakai oleh Allah sesuatu yang baik, yang agung, yang berat. Bala itu
ujian. Ummi rabbikum azim. Jadi ujiannya kaum Bani Israil. Kalau panjenengan lihat hikayatnya kaum Bani Israil itu di Quran dibahas sampai detail, sampai tuntas, seperti halnya pembahasan ciri-ciri orang munafik. Jadi dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi darikum bala'un min rabbikum 'azim. Apa terusnya? Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. Sesuatu kalau mendapatkan dulu Pak Ibu, kalau Nabi mau mendapatkan wahyu, mesti apa? Kalau Nabi Muhammad berkhulwat, Nabi Musa munajat. Jadi sesuatu itu kalau mendapatkan yang besar, itu mesti kalau ke agama lain namanya semedi. Orang Jawa bertapa. Dan kalau dia di Gua Hiro 7 kilo dari Mekah, naiknya itu 2 jam. Di situ tiap hari Rasulullah Muhammad SAW mencari Tuhan saya siapa. Tiap hari ke situ naik berapa kilo hari. Ya guanya yang kecil seperti itu, kalau bahasa orang Jawa bertapa di situ. Makanya Nabi Musa kan munajat. Bermunajat itu pikiran kosong semua. Saya yang ingat hanya Allah toh. Baru beliau 40 hari dapat wahyu kita tahu. Padahal di juz yang lain, insya juz 22 tidak salah, kalau 23 itu asal mula 40 hari, 30 hari. Nabi Musa nggak siap meninggalkan kaumnya. Coba anak dapat muridnya double sampai cari rekreasi, akhir tuturannya sampai tinggal kira-kira medeni nggak? Nambah di tepi laut atau gimana nanti? Ngomong muridku kok jebol laut atau jurang gimana? Ya, pikiran Nabi Musa seperti itu. Kaumku ini seperti ini. Kalau saya tinggal 30 hari, bagaimana? Padahal sudah dititipkan ke Nabi Harun. Nabi Musa belum siap. Kemudian wahyu turun lagi, ditambahin lagi 10, 30 ditambah 10, 40. Akhirnya di Al-Baqarah ini 40 lailatan, 40 malam. Cuma tahun tumbuh ijlah, tinggal ke Gunung Sinai. Jangan lihat surat At-Tin, Wat-Tin wa Zaitun wa Turi Sinin, Gunung Sinai. Jadi khalwatnya, munajatnya, bertapanya Nabi Musa di situ. Jika dapat kita tahu. Dititipkan ini umatnya ke Nabi Harun. Nabi Harun turun sampai rambut umatku, insya Allah jumlahnya 70. Jadi 70 ada 70 ini. Ternyata singkat cerita kembali sumat tahun turun itu Nabi Harun nggak mampu. Akhirnya sebagian besar apa? Orang 70 ini nyembah anak lembu, anak sapi dari gaya patung sebelah diri. Jadi syirik lagi, murtad lah. Setelah 40 hari dapat wahyu namanya Taurat, kembali lagi. Dilihat umatnya banyak yang nyembah patung lagi. Ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Harun,
gimana sih? Harus, waduh, umat dulu cengkal-cengkal. Aku diseneni terus, ngomongnya pinter, nanti tapi hati saya ngomongnya pinter, tolak-balik kata-kata. Wah, dituturi aku sih kena. Jadi Nabi Harun itu dibujui terus. Dari tuku emas, ya dari tuku emas itu apa? Ternyata emas itu pas batangan, dipanaskan api dibuat apa? Oleh kaum Bani Israil, buat patung kecil, patung anak sapi disembah-sembah ini. Kena bujukan kayaknya. Dan ya kok tapi dibujui terus. Gamat, angkat tangan Nabi Musa. Aduh, saking dah. Cuma tahun turun Ijlah itu anak sapi anak itu. Wa antum zalimun, umatmu itu zolim. Tapi umatmu Musa zolim. Aku dibelum tok. Barang itu sekelas Nabi Harun. Nabi Harun itu suap balik pol dibujute. Dan dia awak dewe dikasih pol terus sampai kau Bani Israil. Tumma aqawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Seperti itu loh kaum Bani Israil. Allah masih mengampuni, memaafkan kedoliman kaum Bani Israil. Nanti dilanjutkan hari Rabu depan. Ini seru juga ya. Tambah sudah makan itu dengan ada anak. Para bapak, para ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kalau sampai akan sampai manfaat dan keluarga semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat kita semua. Mudah-mudahan waktu yang akan datang kita diberi kesehatan dan merawat sehingga kita mengikuti kajian-kajian tafsir yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.